konteks seluruh zaman. Artinya itu tidak misalnya gini nih, bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tapi untuk seluruh orang Islam dimanapun mereka berada. Bukan hanya untuk tahun 1400 saja, tapi untuk tahun 2005, 2025, tahun 2030 sampai tahun kesekian-sekiannya nanti. Artinya aturan ini sama semua merata. Nah, inilah yang disebut dengan agama yang relevan. Kalau memang kamu bisa membuktikan ada aturan dan ajaran agama Islam yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, maka silakan kamu ajukan ke saya. Baru terbukti agama Islam bukan agama yang benar. Karena tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, tapi kalau kamu suruh saya membandingkan dengan agama lain, saya sungguh mampu membuktikan ada aturan di agama lain yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Saya mau bahas fokus ke Islam. Nah, kalau kamu tidak punya agama, suatu saat, mohon maaf, kalau kamu berhubungan seksual dengan ibu kandung kamu, maka itu kan dibenarkan kalau suka sama suka. Tapi karena tidak ada yang berani melarang kamu. Tapi aku boleh bantah nggak? Tapi kalau di agama saya nggak ada begitu. Makanya gue bilang tadi kan, walaupun saya nggak terlalu iman, saya nggak terlalu ini, tapi saya tahu yang baik mana yang buruk juga gitu loh. Begitu. Tadi ngakunya kan adik Adinda ini kan agamanya Kristen kan? Iya, tapi enggak begini dong. Justru enggak ada kayak gitu juga. Makanya Bunda jelasin. Di dalam agama Kristen itu ada dua hukum. Hukum perjanjian lama dan hukum perjanjian baru. Adinda tahu tidak? Yang melarang untuk bersetubuh dengan saudaramu ini, perempuan ini, aturan-aturan itu ada di dalam hukum perjanjian lama. Tetapi hukum perjanjian lama itu telah dibatalkan oleh Paulus dalam Efesus pasal kedua nomor 15. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Artinya Paulus telah membatalkan hukum-hukum yang diikuti oleh orang Yahudi. Nah, ketika adik bilang kami tidak boleh tidur dengan binatang apa segala macam, di mana larangannya gitu loh? Karena kami itu dalam Bible ada hukum Taurat, contohnya jangan membunuh, jangan menginginkan iri orang lain, begitu. Dan tertanam di dalam hati kami itu kan semua keluarga kami ini ya, semua itu ada dua agama, banyak agama, tapi Islam itu nggak ada gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita di sini fokus kepada yang kamu statementkan, karena saya ini termasuk orang yang ketika ada orang yang membuat statement, kalau ternyata itu kontradiksi dengan dalil, saya akan tunjukkan. Contoh, kamu bilang tadi hukum Taurat, kamu tahu nggak hukum Taurat itu bukan untuk orang di luar Yahudi, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Tahu nggak itu ayat itu? Ini saya tunjukin datanya ya. Saya tunjukin sama kamu. Kalau dalam ranah kitab kamu, hukum Taurat itu diberikan untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Sebentar saya kasih data. Dan bahkan orang Kristen sudah membatalkan hukum Taurat. Itu datanya juga ada. Nih, hukum Taurat nih. Ulangan pasal 33 nomor 4. Apa ya. itu? Ini kamu baca nih. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Nah, jadi jemaah Yakub ini siapa coba? Bani Israel deh, tidak termasuk kamu. Nah, terus dalam ayat 1 dalam kitab Efesus pasal kedua nomor 15 nih ya, nih kamu lihat nih ya, dilihat di Efesus nih. Kamu boleh cross check apa yang aku sampaikan. Kalau misalnya aku salah, kamu boleh nanti datang lagi untuk membantah aku. Karena aku sistemnya aku di sini bukan memaksa pandangan, tapi hanya berbagi wawasan. Kalau kamu bisa bantah aku senang malahan. Karena kamu orangnya kayaknya baik, beda dengan umat Kristiani yang naik ke tempat aku yang biasanya tuh menghujat agama Islam. Nah, ini Efesus pasal 2:15. Konteks ayat ini adalah surat yang ditulis Paulus ke Efesus. Nah, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya di sini Paulus mengatakan hukum Taurat telah batal. Makanya dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Mati terkutuk untuk menggenapi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah kutukan Tuhan. Nih, Galatia pasal 3 nomor 13. Tapi ini surat Paulus ya, bukan perkataan Yesus ya. Kalau Yesus itu tidak mengutuk hukum Taurat.
Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bahkan dikatakan Taurat itu adalah kutukan, gitu. Seperti itu. Nah, jadi mohon maaf, aku nggak nyerang agama kamu ya, cuman aku pengen, karena aku belajar Kristologi. Aku juga udah 7 tahun kurang lebih lah diskusi sama pendeta-pendeta kamu. Banyak pertanyaan-pertanyaan aku tuh yang nggak mampu dijawab sama pendeta, tapi it's okay lah. Aku harap dengan kamu masuk ke Komal ini, kamu bisa lebih belajar lagi tentang agama-agama. Minimal kamu tanya sama pendeta, Pak Pendeta, arti Efesus 2:15 itu apa? Galatia pasal 3:13 itu gimana cara memahaminya? Karena itu secara eksplisit tertulis gitu. Nah, aku mau tanya nih, Mudah-mudahan Kim, kita itu kan ada juga saudara-saudara kan nggak punya agama juga. Nah, pertanyaan saya, nanti kalau mereka itu di dunia akhirat atau mereka meninggal, apakah mereka melakukan contohnya kebaikan di dunia ini sejak lahir? Apakah mereka itu naik ke surga atau gimana? Menurut Bunda gitu loh, menurut pertanyaan Bunda. bagus ya. Kan Ya, kita, ini pertanyaan bagusnya aku kasih. Ya, aku jawab ya. Nih. Ini aku kasih kamu data dari Al-Quran aku ya. Ini pertanyaan bagus, luar biasa pertanyaannya. Dari cara kamu bertanya, cara kamu ngomong, aku yakin kamu orang baik. Mudah-mudahan kamu tidak terpapar teman-teman apologet Kristen yang menghujat ya. Semoga kamu tetap jadi orang baik sampai kamu nanti meninggoy ya. Nih, saya bacakan dalam Quran surah Hud ayat ke-15 sampai 16. Ini Al-Quran saya. Saya baca terjemahannya saja ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi di sini Allah katakan, manusia-manusia yang menginginkan kesenangan di dunia, itu akan dapat balasan di dunia. Mau dia ateis, kaum kafir, tidak beriman, kalau mereka baik di dunia, maka Allah akan membalasnya di dunia. Nah, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi kalau misalkannya ada orang kafir, ketika mereka itu berbuat baik kepada kami umat Islam, atau kepada sesamanya, maka Allah akan balas kebaikannya di dunia saja. Tapi Allah tidak akan balas di akhirat karena mereka menolak Allah. Kecuali belum pernah satupun ada orang yang menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Nah, kalau kamu mungkin umur kamu kan 23, mungkin selama ini belum ada orang Islam yang berdakwah kepada kamu. Kamu belum pernah baca-baca kitab suci, sehingga kamu belum ada penolakan. Maka kamu bisa dikatakan sebagai orang yang masuk dalam kalangan orang fatroh atau orang yang masih suci karena belum mendapat pengetahuan. Tapi masalahnya apa iya kamu sudah seumur ini gadget di tangan nggak tahu tentang pemberitahuan Islam? Tidak mungkin Allah membiarkan kamu tidak tahu tentang Islam. Dengan mudahnya akses teknologi sekarang siapapun tahu tentang Islam. Nah, jadi artinya tinggal kamu yang memilih mau mempelajari mana yang baik dan benar, mana yang benar dan salah ya atau tidak. Kalau kamu mengabaikan berarti kamu memilih dunia. Kamu tidak berharap di akhirat itu nanti bertemu dengan Tuhan yang kami imani sebagai pencipta alam semesta, yaitu Allah. Nah, lanjut. Di dalam hadis Muslim, ini hadis perkataan Nabi Muhammad ya, beda ya. Al-Quran itu perkataan Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Kalau hadis itu pengajaran Nabi Muhammad berdasarkan ilham dari Allah. Nah, dalam hadis hadis riwayat Muslim nomor 2808, sesungguhnya orang kafir jika berbuat kebaikan maka diberi pahala atas kebaikannya itu di dunia. Adapun orang mukmin, Allah menyimpan pahala amalannya di akhirat dan memberi rezeki di dunia karena ketaatannya. Jadi kalau kami itu dapatnya tuh double. Misalnya di dunia kami dapat rezeki dari apa yang kami usahakan, dan di akhirat kami dapat pahala dari atas apa yang kami usahakan. Tapi kalian, kalau kamu nih mas, misal kamu orang baik, kamu hanya akan dapat kebaikan di dunia saja, tapi di akhirat nanti kamu orang yang merugi karena kamu menolak Allah. Merugi itu masuk ke neraka atau gimana? Ya pasti masuk neraka, apalagi kekal di dalamnya. Karena Dan kamu kebetulan kan contohnya kan ini kan keluarga saya contohnya dari nenek moyang kan ini bukan juga dari Kristen kan. Nah mereka itu kan ada di dunia mungkin bukan karena Tuhan mereka, karena mereka berdoa sama Tuhan mereka. Nah pertanyaan saya, mereka kan baik juga. Berarti kalau memang itu kenapa mereka lahir di dunia kalau memang Tuhan nggak izinkan gitu loh? Oke, pertanyaan ini bagus sekali loh ya. Begini deh, kita lahir ke dunia. Ini kita runut dulu dari kita kecil. Dalam hadis Nabi kami, nih aku tunjukin ya. Nih.
Aku kasih kamu data. Aku kasih kamu data ya, menurut apa yang diajarkan oleh agama aku. Dalam hadis sahih Bukhari nomor 1358 dan hadis riwayat Muslim nomor 2658, setiap anak kecil itu dilahirkan suci atau fitrah. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Nah, kamu lahir dari kalangan Kristen misalkannya ya. Maka kamu dari mulai bayi sampai usiamu balik itu ciri-cirinya kamu sudah tumbuh jakun, mimpi basah, alias kamu sudah dari fase remaja ke dewasa. Maka pada waktu itu kognitifmu sedang berkembang, kamu sedang dalam fase kritis. Maka waktu kamu bayi sampai kamu masih remaja itu kamu tidak dihukum sama Allah kalau kamu tidak patuh kepada Allah. Nah, ketika kamu diajarkan orang tuamu Kristen, otomatis ketika kamu di usia-usia, kalau kamu pernah belajar ilmu psikologi perkembangan, saya pernah belajar itu, usia remaja ke dewasa itu dimana saat-saat manusia sedang kritis-kritisnya, dia banyak bertanya. Kita sudah punya common sense. Common sense kita itu apa? Empati. Kemudian akal pikiran, rasional kita sudah berfungsi, kognitif kita sudah berjalan. Maka pada saat itulah kita seharusnya secara normalnya menemukan kebenaran dan mencari kebenaran dan membuktikan kebenaran itu. Maka ketika kamu di usia sekarang ini, kamu sedang diarahkan oleh Allah untuk mencari kebenaran. Makanya kamu ditakdirkan untuk masuk ke komal ini. Lalu kamu bertemu dengan saya. Ini adalah cara Allah untuk membuktikan bahwa Allah sayang sama kamu walaupun kamu lahir dari kalangan Kristen. Dan perkara orang lain kita tidak bisa justifikasi orang lain. Tapi zaman sekarang ini siapa sih yang sulit untuk menemukan kebenaran Islam? Sudah banyak bukti-bukti konkret kebenaran Islam. Tapi apa kamu menerima untuk mentelaah dulu enggak? Nah, kalau kamu sudah mengkaji dan meneliti, ternyata ada kesalahan secara rasio dan secara tekstual, secara ilmiah, baru kamu bisa membantah. Tapi kalau ternyata yang kamu kaji adalah Al-Quran yang tidak bisa dibantah dengan rasionalmu, nggak bisa dibantah, kebenarannya konsisten, kemudian apa yang disampaikan relevan, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan rasional, hati nurani tidak bertentangan, malah banyak kebaikan di sana. Lalu kamu membantah dan menolaknya, maka sudah lepas tanggung jawab maka Allah tidak bisa kamu salahkan. Karena Allah sudah memberikan takdir kepada kamu untuk mendapatkan hidayah. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah bilang, Allah memberikan dua jalan kepada kita manusia, jalan kepada kesesatan dan jalan kepada kebenaran. Maka silahkan kamu yang pilih. Makanya Rasulullah bilang begini, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Bahkan umatnya Nabi Muhammad juga nggak semua masuk surga, karena ada yang tidak mau masuk ke dalam surga. Apa ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga? Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah jadi kamu ini adalah anak yang diberikan rahmat oleh Allah, walaupun kamu lahir dari kalangan Kristen, tapi kamu diizinkan dan ditakdirkan bertemu dengan saya, bertemu dengan, mungkin kamu nanti baca situs-situs Islam. Nggak sengaja kamu FYP nanti suara Al-Quran. Tapi kamu tolak dulu karena kamu sudah skeptis duluan. Nah, kalau kamu adalah orang yang betul-betul mencari kebenaran, ya kamu pelajari saja dulu semua agama. Lalu kamu bandingkan dengan rasional kamu. Mana yang masuk akal? Nah, misal nih kita lihat Kristen. Menurut kamu masuk akal nggak sih Tuhan itu mati? Ini kita pakai akal aja, nggak usah pakai ayat kitab suci deh, pakai rasional common sense kita yang gratis nih. Tapi kalau Bunda pertanyaan gitu, kenapa Tuhan Yesus mati? Nah itu kan menurut gua ya, saya sejak gua ini juga belajar juga. Nah Yesus itu mati karena dosa manusia gitu loh, Bunda. Nah bisa nggak Yesus mengampuni dosa tanpa kematian? Nah karena kematian itu dia mati adalah dia mengalahkan maut itu, karena dia bangkit pada hari ketiga, dia mengalahkan kejahatan tersebut jadi kebaikan ke seluruh umatnya gitu loh. Dan kamu menerima itu secara akal bahwa Tuhan harus mati dulu untuk menebus dosa? Kalau saya menerima, karena kenapa dia sebagai mengalahkan kematian. Berarti itu. Kamu memvalidasi pembunuhan. Tadi kamu bilang kalau kita tidak beragama tapi kita tidak membunuh. Sementara kamu menerima Tuhan bunuh untuk menebus dosa kamu. Dalam kata kasarnya itu kamu menumbalkan Tuhan. Gini bunda, karena ada Taurat kan, jangan membunuh. Ibunya memang salah sebenarnya, jangan membunuh. Tapi kalau di pribadi kita, contohnya kita dibunuh sama orang karena bukan kesalahan kita,
Mungkin kita itu nggak ada dosa. Orang yang bunuh kita itu yang berdosa. Ya, Yesus itu dia datang ke dunia untuk mati kan? Sebenarnya itu dia datang ke dunia itu memberitakan Injil ya, maksudnya memberitakan kebaikan ke seluruh umat manusia. Akan tetapi ada sebuah iblis datang ke hati manusia untuk untuk menjadi saingan dia gitu loh. Menurut gua pribadi ya. Dan walaupun Papa, kakak kita kan bilang ngobrol-ngobrol begini, santai. Enggak, saya kembali ke statement kamu di awal. Tadi kamu bilang, saya tidak terlalu menjadikan agama sebagai patokan. Karena bagi emang saya, benar. Kalau orang aku tidak pribadi beragama. setahu saya Bentar dulu, benar. jangan dipotong dulu. Enggak, ini kita kan ngobrol santai nih. Kita nggak usah berdebat. Saya hanya Iya ingin benar. mengingatkan kamu. Tadi kamu bilang begini, lebih baik kita tuh tidak beragama daripada kita jahat. Salah satu kejahatan adalah membunuh. Iya, memang Tapi dari ketika kamu menjadi Kristen, bentar dulu dek, bentar dulu sayang, dengar dulu bunda. Tetapi ketika kamu menjelaskan doktrin Kristen, justru kamu memvalidasi pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan orang jahat. Apapun alasannya. Artinya tadi kamu bilang, lebih baik kita tuh nggak beragama, tapi kita nggak jahat. Lah, ketika kamu beragama Kristen, kamu membenarkan agama Kristen, memvalidasi kematian Yesus yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang-orang jahat. Bukankah itu berkontradiksi seharusnya? Itu pertama. Yang kedua adalah, pertanyaan saya tadi itu sebenarnya pertanyaan simple untuk men-trigger cara berpikir kamu. Menurut kamu bisa nggak sih Yesus mengampuni dosa tanpa kematian? Itu pertanyaannya sebenarnya. Menurut kamu deh. akunya ini kan cuma setahu saya ya Bunda. Maksudnya saya juga nggak terlalu dalam-dalam tentang agama ini gitu loh. Kami Yaudah, itu ya bodo yaudah kalau amat gitu gitu loh. aku Makanya aja yang dibilang ngasih tahu setahu kamu deh. saya dan Yaudah, penjelasan kalau gitu juga gini aja tentang deh. Yesus gitu Biar loh. Bunda yang ngasih tahu kamu. Biar Bunda yang ngasih tahu kamu ayat bahwa sebenarnya Yesus itu bisa memberikan informasi pengampunan Bapaknya kepada orang tanpa kematian. Dosa bisa diampuni tanpa kematian. Makanya bingung saya kenapa Yesus harus mati. Kamu tahu nggak? Saya kasih kamu 2 ayat. Dan setelah saya kasih kamu 2 ayat ini, kamu silakan renungkan. Saya nggak mau debat sama kamu. Kamu orang baik. Semoga kamu dituntun ke jalan yang benar. Saya yakin orang baik itu akan mendapatkan kebaikan juga. Kalau hatimu memang dipenuhi dengan kebaikan, hatimu dipenuhi dengan ketidaksombongan, mau belajar lagi, insya Allah kamu akan diberikan hidayah sama Allah. Tapi kalau memang hatimu sudah menolak, apapun yang saya sampaikan gak ada artinya kok. Nah sekarang saya kasih kamu 2 ayat ya. Iya, kalau aku sih nggak masalah mau penjelasan tentang agama Islam. Menurut gua sih semua agama kan baik menurut gua ya, menurut gue pribadi maupun saya jadi Buddha, Islam, semua kan mengajar hal yang baik sebenarnya 100%, taruhlah 80% di situ. Begitu. Oke. Saya kasih kamu ayat aja ya, supaya kamu renungkan. Kalau perlu kamu catat ayat ini karena kamu Kristen ya. Ini satu ayat yang membuktikan kalau ternyata menurut Yesus Tuhan itu bisa mengampuni tanpa ada kematian. Nih, kamu buka dalam Lukas pasal 7 nomor 47. Bahkan seorang perempuan yang sundal itu diampuni karena perbuatannya, bukan karena dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Lukas pasal 7 nomor 47. Nih saya kasih kamu datanya ya. Kamu boleh cross check dalam kitab kamu ya dek ya. Saya tidak mau memperintir, saya hanya membacakan saja ya. Nanti tafsirannya itu tergantung denominasi Kristen. Nih. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya, ternyata tanpa Yesus perlu mati di tiang salib, menurut Yesus Tuhan yang dia perkenalkan kepada Bani Israel itu bisa mengampuni dosa. Lah kenapa harus mati? Justru yang menginginkan kematian Yesus itu menurut Yesus adalah iblis nih. Yohanes pasal 8. Saya pakai kata-kata Yesus nih. Ya, ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes pasal ke-8 nomor 37, tapi kita baca satu perikop aja. Nih, biar kita nggak dianggap potong-potong ayat. Walaupun nanti kita baca penggalanya, silahkan kalian yang merasa salah cara kami menyampaikannya boleh kalian ada di sini. Di contoh nih. Apa kata Yesus di sini?
Ini kan orang Yahudi pengen membunuh Yesus kan pada saat ini. Lalu Yesus bilang gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Nih, jadi orang Yahudi pengen bunuh dia tuh, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, yang ingin membunuh Yesus ini kan orang Yahudi, kata Yesus, kamu menyembah pada Bapak, kamu mengikuti permintaan bapakmu. Nah, jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Orang Yahudi pengen bunuh Yesus. Nah, aku seorang yang mengerjakan pekerjaan bapaknya. Aku seorang yang Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian ini tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ini bapaknya orang-orang yang menginginkan Yesus mati itu iblis, kata Yesus. Di sini Yesus bilang nih, di bawahnya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami ialah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kalau kamu itu menuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus adikku, kamu akan mengasihi Yesus. Sebab Yesus keluar dan datang daripada Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku. Tuh. Jadi ketika ada yang mengatakan Yesus berkehendak sendiri mati, itu salah besar. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dan melainkan dialah yang mengutus aku. Tapi dia diutus untuk menjadi rahmat kepada Bani Israel. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Yang menjadi bapakmu, ia adalah pembunuh manusia. Jadi menurut Yesus, justru orang yang menginginkan Yesus mati di tiang salib itu bapaknya adalah iblis. Ternyata kamu bilang tadi Yesus harus mati untuk menebus dosa kamu. Nah, bayangkan ya, orang yang menginginkan kematian Yesus saja, kata Yesus bapaknya iblis. Bagaimana derajatnya orang yang menikmati kematian Yesus? Ya otomatis lebih iblis daripada iblis lah deh. Nah, sementara orang Islam itu, di Al-Quran kami dikatakan oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa itu, wama qataluhu wama sholabuhu. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Kenapa? Dia diselamatkan karena Allah mencintai dia, karena dia utusan Tuhan. Dia dilindungi dari penistaan dan pelecehan seksual. Nabi Isa sama Yesus itu sama enggak? Maksudnya sama enggak? Maksudnya namanya sama atau orangnya sama? Sebelum saya jawab pertanyaan kamu itu, apakah yang saya jelaskan tadi itu kamu sudah tangkap poinnya, adekku? Saya ngerti. Yang artinya kan kakak bilang kan. Jadi nanti kan, kalau sudah ini dek. Kalau kamu sudah ngerti nanti, seandainya kamu masih menolak, maka sudah lepas tanggung jawab saya sebagai seorang muslimah. Sehingga nanti ketika kamu nanti di hari penghakiman mengaku kepada Allah, saya tidak pernah mendapatkan Islam, maka video ini akan diputarkan kembali di Yaumil Hisab nanti. Kamu akan menyaksikan bahwa kamu yang menolak kebenaran itu. Kecuali kamu bisa bantah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu tokoh yang sama? Baik. Sebenarnya kita mengimani tokoh yang sama, tetapi kita dapat informasi dari perspektif yang berbeda. Kamu dapat informasi tentang Yesus, saya dari perkataan-perkataan yang tidak jelas seperti Bible kan tidak jelas pengarangnya siapa. Penulis kitab Matius tidak jelas siapa. Sementara saya dapat informasi dari Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Rasul yang membawa firman Tuhan. Nah, bukti bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul, dia tidak pernah berdusta. Dalam Matius pasal 7 nomor 18 kata Yesus, pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah baik. Begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad dari kecil itu tidak pernah tersebut sebagai orang jahat. Sementara Kristen, Rasulnya adalah mantan penjahat, yaitu Paulus yang pernah menyesah murid-murid Yesus, bahkan digelari Yesus sebagai Farisi munafik. Nah, ini perbedaan kita. Kalian dapat informasi tentang Yesus dari orang-orang yang tidak sekali mengenal Yesus. Kan, katanya kan dari Islam, Isa itu Isa sama Yesus sama. Tapi Isa dari Islam itu lahirnya orang mana gitu loh. Kalau kita tentang Yesus dengan ini kan Bani Israel kan. Nah itu kan orang pemahaman manusia kan sama dengan Isa sama. Apakah sama-sama? Contohnya kan aku nggak tahu ya tentang Isa itu lahirnya di mana gitu loh. Aku mau bertanya maksudnya maupun Yesus waktu gini aku kami umat Islam, Dek, karena kami umat Islam ini mendapatkan informasi tentang nabi-nabi terdahulu itu bukan dari hasil sejarah atau hasil karangan manusia, tetapi perkataan Tuhan. Maka apa yang kami tahu, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami tahu. Kami tidak diceritakan secara detail
lokasi kelahirannya di mana, posisi melahirkannya Bunda Maria bagaimana. Tetapi yang dijelaskan kepada kami yang pertama, dia lahir tanpa hasil hubungan biologis seorang perempuan dan laki-laki, karena Sayyidah Maryam itu perempuan yang virgin ketika melahirkan, dan kami diberitakan bahwa ketika dia kecil dia bermukjizat, dan kami diberitakan bahwa dia mengajak kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Dan kami juga diberitakan, mungkin saya sampaikan aja ayat-ayat yang saya diberitahukan tentang Nabi Isa ya. Contohnya saya kasih kamu data tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, biar kamu tahu bahwa betapa di dalam Al-Quran itu kami diberitakan apa yang Tuhan kami kehendaki untuk kami ketahui. Nah, contoh tentang ini ya, kita tunjukkan Nabi Isa dalam Al-Quran. Saya bacakan pelan-pelan, tapi kamu kalau bisa nanti kamu cari tahu sendiri ya, supaya nanti ketika kamu ternyata masih ingkar kepada Tuhan pencipta alam semesta, kamu sendiri yang menolaknya. Makanya pantas masuk neraka, bukan karena memang Allah sudah berikan kepada kamu petunjuk nih. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, dalam At-Tahrim ayat ke-12, kelahiran Nabi Isa diceritakan sama seperti kelahiran Nabi Yahya dalam Quran surah Al-Imran ayat 39. Kemudian Sayyidah Maryam didatangi malaikat Jibril dalam rupa manusia sempurna, Maryam ayat 19. Sayyidah Maryam berpuasa, tidak berbicara sama sekali ketika dia difitnah sebagai orang yang berzina. Maryam dipanggil sebagai Ukhtarun dalam Quran surah Maryam ayat 28. Nabi Isa mengajak ke jalan yang lurus, Quran surah Maryam ayat ke-36. Bukan hanya Nabi Isa yang diangkat oleh Allah, tetapi ada juga Nabi Idris yang diangkat dalam Quran surah Maryam ayat ke-57. Penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah berkata kun, maka terjadi. Ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-59. Nah, orang yang mengatakan Nabi Isa itu setara Allah, itu dikatakan Allah sebagai orang kafir atau orang yang menutup diri dari ajaran yang benar. Kemudian, Nabi Isa adalah hamba Allah, bukanlah Allah, dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 59. Nah, kalau kita lihat dalam Bible, Yesus adalah Kurios atau Lord, bukan Theos. Yesus itu tidak pernah disembah, tetapi disujuti seperti Proskuneo, seperti Adam pernah disujuti oleh malaikat dalam Matius pasal 2 nomor 1-2. Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa dalam Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 15. Yesus nabi sama seperti Musa menurut Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 22, setara dengan Nabi Isa yang juga adalah nabi. Yesus adalah hamba sama seperti Nabi Isa yang juga adalah hamba. Yesus adalah Mesias, Al-Masih, sama seperti Nabi Isa dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 22. Yesus tidak setara dengan Bapa, Filipi pasal kedua nomor 6. Yesus ciptaan pertama, Kolose pasal 1 nomor 15. Yesus ciptaan pertama, Wahyu pasal 3 nomor 14. Bapa lebih besar daripada Yesus, Yohanes 14 nomor 28. Yesus berdiri Lukas Yesus bangkit sebagai manusia, Lukas pasal 24 nomor 24. Nah, ini adalah ayat-ayat yang selaras antara Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Bible Anda, merujuk kepada bahwa dia adalah anak manusia, bukanlah pencipta, begitu. Betul. Nah, aku juga bingung loh Bunda, gini Bunda. Nah, sebagai kita manusia ya, ibaratnya kita kan, contohnya Yesus itu sama dengan Isa, oke lah kita berpikir bahwasanya orang yang sama. Apakah salah juga kita sebagai manusia? Kan Nabi Isa itu sama Muhammad itu kan utusan dari Allah kan? Nah, apakah salah kita mengikuti Nabi Isa? Nah, sebenarnya kamu tidak salah. Enggak masalah deh, kamu tidak salah mengikuti Nabi Isa. Masalahnya adalah bukan kamu tidak salah mengikuti Nabi Isa. Yang menjadi permasalahan, Nabi Isa itu datangnya untuk Bani Israel. Kan dia yang bilang, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel. Nah, kemudian itu kata Nabi Isa atau kata Yesus. Lanjut, kalau kamu bilang kamu mau ngikuti Nabi Isa atau mengikuti Yesus, dari apakah mana salah kamu itu? tahu bahwa salah apa yang kamu dapat? Enggak, sebenarnya enggak salah, tapi pertanyaannya gini, apakah kamu bisa membuktikan bahwa setiap pengajaran yang kamu temukan dalam Bible itu adalah murni ajaran Yesus? Enggak, maksudnya gini Bunda. Nah, kan gini Bunda, kan Isa itu kan utusan dari Allah kan. Nah, betul. Begitu juga sama Nabi Muhammad kan, itu utusan. Kan mereka itu bagaimana kalau contohnya saya mengikuti mengikuti Muhammad dan mengikuti Isa itu hal yang ini, maksudnya enggak ada masalah di antara mereka menurut Bunda lah. Contohnya saya juga ibaratnya saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Muhammad.
Ya kan sama-sama kan mereka ini menurut gue ya, makanya semua kan Nabi. dan keluarga kami itu makanya dalam membahas tentang agama kan sama-sama aja ujungnya begini. Nah, mengikuti utusan Yesus adalah utusan Allah contohnya, Muhammad juga utusan Allah atau Nabi Isa contohnya. Kan sama-sama kan itu utusan. Kalau kita mengikuti orang yang sama-sama utusan Allah itu kan nggak masalah buat umat manusia menurut gue pribadi ya. Maksudnya ya walaupun kita ikuti Muhammad, walaupun kita ikutin Nabi Isa kan itu kan dari yang menjadi mereka jadi nabi itu kan dari Allah. Begitu. Coba Bunda. sekarang saya menangkap pertanyaan kamu, adikku sayang, dengarkan Bunda baik-baik. Anakku sayang deh. Tidak ada permasalahan bagi kami umat Islam sayangku kalau kamu mau mengklaim pengikut Daud, pengikut Musa ataupun pengikut Yesus, adikku atau anakku terserahlah. Tidak ada masalah bagi Bunda Gembala ini. Kamu boleh panggil saya Unifa, kamu boleh panggil saya Bunda kenapa Gembala. manusia cari kebenaran dan kesalahan yang kita ikuti dua aja, Muhammad sama Isa doang. Ya jangan dipotong dulu, biarkan selesai Bunda Gembala dulu ngomong anakku ya. Tidak ada Bunda Gembala ini mempersalahkan anak Bunda kalau mau mengklaim mengikuti Yesus. Tetapi ketika di depan Bunda mengaku pengikut Yesus tapi nanti tidak konsisten baru jadi masalah. Berani tidak membuktikan kalau Ananda ini mengikuti Yesus? Berani nggak membuktikannya? Enggak, maksudnya mengikuti dua-duanya, Nabi Isa juga sama Nabi Muhammad. Bagaimana? Boleh sayangku, boleh anakku. Dengarkan baik-baik dulu Bunda ini bicara diri nih ya. Coba tangkap perkataan saya nih. Kamu namanya sinkretisme, mencampur adukan agama. Itu terserah, enggak apa-apa. Mungkin hari Senin kamu pakai Bible, hari Selasa kamu pakai Quran, enggak masalah. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Tapi bagi kamu seharusnya masalah. Kenapa? Karena kamu tidak konsisten. Pertama, ketika kita percaya bahwa Bible adalah sumber kebenaran, maka seharusnya selain Bible itu tidak benar. Karena kalau seandainya sebagai Kristen dikatakan agama benar, Islam dikatakan agama benar, berarti Tuhannya banyak nanti. Ini konsekuensi logik secara rasio, filsafat dasar. Nah, tapi kalau kamu ingin begini, saya ikutin aja yang baik-baiknya dari ajaran Nabi Muhammad, saya ikutin aja yang baik-baik dari ajaran Nabi Isa, nggak apa-apa, bagus. Tapi kamu hanya dapat kebaikan itu di dunia saja. Kenapa kamu tidak dapat kebaikan di akhirat setelah mati? Kamu tidak bisa masuk ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu tidak mengikuti perintah Allah secara totalitas. Karena Allah kalau mengikuti Rasulullah itu wajib menjadi Islam. Karena setelah menjadi Islam otomatis kamu justru menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena setiap yang diajarkan Yesus dalam Bible itu, itulah yang dijalankan oleh orang Islam. Yesus bersunat, kami bersunat, justru Kristen tidak bersunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi, justru Kristennya makan babi. Yesus itu sujud kepada Tuhan, kalian tidak bersujud, justru kami yang bersujud. Makanya ketika kamu jadi Islam, kamu secara tidak langsung telah ikuti Yeshua HaMashiach dan ikuti Nabi Muhammad. Tapi ketika kamu mengklaim kamu tetap Kristen tapi ikuti Nabi Muhammad, itu namanya tidak konsisten. Kenapa? Kalau kamu ikuti Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran dikatakan taatilah Rasul, taatilah Allah dengan cara taati Rasul. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kamu berislam. Apa maksud berislam? Kamu berikrar bahwa kamu mengikuti Muhammad ibnu Abdullah SAW dengan bersyahadat, dan kemudian kamu ucapkan dengan lisanmu, lalu kamu benarkan di dalam hati, lalu kamu tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa akhlak kamu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kamu mengatakan saya tetap Kristen, ya silakan kamu ikuti Bible. Tapi kamu benar nggak mampu ikuti Bible? Di dalam Bible kamu diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, bisa nggak ngikutin? Di dalam Bible kamu dikatakan jangan melawan orang yang jahat kepada kamu, bisa nggak kamu ikutin? Suatu saat kamu boncengan dengan mamamu ditampar oleh orang lain, berani nggak kamu suruh mamamu untuk berikan pipi sebelahnya untuk ditampar? Makanya ajaran Kristen itu bukan ajaran yang relevan untuk dijalankan. Kenapa? Tidak ada satupun negara yang menggunakan keajaran Kristen untuk sistem pemerintahan mereka. Tapi Islam yang mengatur Undang-Undang Dasar 1945 itu rata-rata orang Islam. Dan bahkan aturan Islam yang ditentang oleh banyak Kristen, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi, justru dipakai oleh Rusia, Ukraina, negara-negara Kristen. Faktanya justru kebanyakan negara Kristen yang bersiap-siap untuk berperang kalau diperangi.
ikuti. Aturan dari Allah itu justru aturan yang sejalan dengan naluri manusia. Justru aturan yang didatangkan dalam Al-Quran itu aturan yang tidak bertentangan dengan rasional relevansinya dengan kehidupan bersosial kita. Buktinya, banyak sekali orang Kristen bilang, agama Islam boleh mengizinkan perang. Betul, dalilnya jelas. Kalau kami diperangi, kalau di Kristen tidak boleh, saya nggak ngajarkan perang. Oke, nanti ditanya balik. Kalau seandainya kamu tinggal di negara Indonesia, lalu kita dijajah oleh Eropa, berarti sebagai Kristen kamu boleh melawan atau tidak? Terpaksa nggak boleh melawan. Ikut penjajah, makanya melegalkan penjajahan. Dan bahkan memang doktrin inter caetera, doktrin penjajahan itu keluar dari gereja Katolik. Nah, jadi kalau kamu mengaku pengikut, ingin mengikuti Nabi Yesus, mengikuti Nabi Muhammad, ya kamu harus Islam. Ketika kamu jadi Islam, maka kamu otomatis mengikuti Yeshua HaMashiach. Kenapa? Yesus ajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Kristen, Tuhannya Tritunggal. Yesus mengajarkan apa? Hanya mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Kalian bilang Allah, tapi tertulisnya Allah. Karena itu huruf Latin dari nama Tuhannya umat Islam. Dalam berbahasa Arab, Allah. Bahkan kata Yesus Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal itu dengan mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal aku yang diutus. Kami mengenal cuma satu-satunya Allah, yaitu Allah. Dan mengenal Yeshua HaMashiach sebagai utusan. Tapi kemudian kalian ikuti Tertullian. Tertullianus menggagas ide Trinitas Uno Substansi Tres Personae di abad kedua. Setelah ratusan tahun Yesus naik ke surga, konon katanya begitu. Itu jadi perbedaan kita adalah saya konsisten dengan statement saya bahwa saya mengikuti Nabi Muhammad, kamu tidak konsisten mengikuti Yesus. Kenapa? Kalau kamu pengikut Yesus, kenapa Tuhanmu 3 tapi 1? Kalau kamu mengikuti Yesus, kenapa kamu boleh makan babi? Kalau kamu mengikuti Yesus, pernahkah kamu bersujud menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta? Kalau kamu betul-betul pengikut Yesus, kenapa kamu tidak bersunat? Ini yang saya katakan. Ketika kamu mengklaim pengikut Yesus, secara realitas kamu membantah Yesus. Tapi kalau kami umat Islam, kami nggak perlu ngaku-ngaku mengikuti Yesus. Karena secara naluri, secara konsekuensi, secara praktik kami sudah mengikuti Yesus. Nggak perlu kami ngaku-ngaku gitu. Sama seperti ini, saya ngaku-ngaku orang Indonesia tapi membenci Indonesia atau tidak menjalankan Undang-Undang 1945. Nah, itu kan cuma ngaku doang. Nah silahkan kalau ngaku doang tuh tapi jangan bahas Konoha, nanti juga susah. Oh iya kita nggak bahas Konoha lah ya, itu adekku. Nah, kalau bahas negara kita agak susah, pusing. Agama kita aja lah kita bahas. Ya, yang paling penting adindaku, namanya siapa tadi, Dek? Panggilannya siapa tadi? Nama Bintang kehidupan. Bintang ya, gini Bintang. Uni tidak memaksakan pandangan Uni kepada Anda. Uni hanya berbagi pengetahuan dan wawasan. Anda boleh menolak, Anda boleh. Saya di sini kan buat tanya doang, gak mesti maupun ikut mana maupun itu kan terserah pribadi masing-masing menurut gua kan. Ya. Nah, menurut kita itu saling tukar pikiran di sini. Aku juga menanyakan begitu. Saya justru bangga punya teman ngobrol seperti kamu. Kenapa? Karena kalau kamu nonton, rata-rata teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini sudah berdamai dengan kebodohan. Maksudnya begini, Dek. Banyak dari antara mereka tuh menuduh agama Islam tapi tidak bisa membuktikan. Ketika ditanya balik, mereka tidak mampu menjawab. Keinginan mereka naik ke komal-komal itu, apalagi yang ada sayanya itu bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk berbagi cara berpikir, tapi untuk menyerang agama saya dengan ketidaktahuan mereka. Dan saya respect dengan Anda, dengan adik Bintang. Semoga Bintang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin karena Bintang orang yang tulus, karena orang yang baik, sehingga berhak atas hidayah Allah. Itu hak prerogatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mampu mengislamkan, saya hanya mampu belajar dan kembali menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Tentu saya banyak kesalahan, begitu dia Bintang. Ya. Mungkin dia Bintang ada lagi yang mau ditanyakan. Ini Tante Mika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang lagi dia. Baiklah Kak, aku mau turun. Terima kasih juga udah ini maksudnya pemahamannya gitu loh. Nah, begitu. Ya, sama-sama. Sehat selalu di sana ya, jaga diri. Bye bye. Jaga diri. Ya, adik Bintang sehat-sehat di negeri orang ya. Kalau memang menuntut ilmu ke sana serius, tuntut ilmu. Semoga apa yang dicita-citakan didapat. Seperti tadi, Allah akan mengganjar apapun yang kamu lakukan kalau itu baik di dunia, tapi tentu di akhirat kamu belum tentu dapat. Mika silakan dulu.
Ngapain? Ya, sesuai dengan perkataan Uni tadi ya, bahwa sebetulnya kami lah yang mengikuti Yesus mulai dari perilaku dia sampai dengan perkataan dia. Ketika dia berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kami pun mengikuti bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami mengenal satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan kami mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Di Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Begitu juga terhadap Nabi Muhammad, bahwa segala firman yang disampaikan kepada Rasulullah adalah firman dari Allah, bukan firman yang datang daripada diri Nabi Muhammad sendiri. Nah, ini terbukti hampir 80% perkataan Yesus atau kehidupan Yesus sehari-hari kami yang menjalani. Ketika Yesus berdoa minta ampunan, kami berdoa meminta ampunan. Ketika kami bersujud, Yesus bersujud, kami bersujud. Ketika Yesus nggak makan B2, kami nggak makan B2. Nah, hampir 80% pengajaran-pengajaran dari Yesus sendiri, kamilah umat Islam yang mengerjakannya. Sangat jelas bahwa kami sangat mengakui 100% Yesus hanyalah utusan. Bahkan Yesus berkata di Lukas 4 nomor 10, 4 nomor 8, ya Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kami mengikuti itu. Kami hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada kami menyembah kepada Allah-Allah lain. Bahkan tuduhan dengan orang-orang oten sendiri, kami menuhankan Nabi Muhammad, tidak pernah. Kami menuhankan batu, tidak. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sangat jelas bahwa Tuhan kami satu, bukan satu dibagi tiga, bukan tiga dalam satu, kadang tiga, kadang satu, tidak. Tuhan kami yang kami sembah satu. Tidak ada bentuk jelmaan seperti apapun. Baik itu berbentuk manusia, baik itu berbentuk cahaya, baik itu berbentuk hewan. Nah, kalau kalian hampir rata menganalogikan Tuhan dengan anak domba, menyamakan Tuhan dengan manusia, membentukkan Yesus seperti cahaya. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus di Damsik, berbentuk cahaya, dianalogikan anak domba. Kami tidak, kami laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan ciptaan. Dan yang kedua, kekal, tidak berubah-ubah dan tidak mati. Coba kita pelajari, seperti apa sih ada satu Tuhan yang bisa mati dan bangkit. Kalau kalian baca-baca sejarah-sejarah atau kepaganismean, itu adalah sama dengan dewa-dewa. Dewa Atis juga seperti itu. Dia mati dan dia dibangkitkan. Nah, tanda-tanda kelahiran dari Yesus ini sama dengan tanda-tanda kepaganismean. Nah, kita lihat kenapa ada istilah-istilah ini sama dengan agama Hindu. Di Kristen ada Tritunggal, di Hindu ada Trimurti. Di Kristen ada lonceng, di Hindu juga ada lonceng. Di Kristen ada 12 murid Yesus, di Hindu ada 12 besar dewa. Di Kristen memuji Tuhannya atau menyembah Tuhannya dengan bernyanyi, Hindu juga memuji dan bernyanyi. Kenapa kok bisa konsep ini sama? Apa kalian tidak mempelajari? Dari mana asal nama Yesus? Dia seorang Israel. Kenapa bisa namanya menjadi Yesus? Nama Tuhan tidak mungkin bisa dirubah-rubah. Kemanapun kita pergi, nama kita aja tidak berubah-ubah, apalagi nama Tuhan. Bernyanyi itu manusiawi. Iya, bernyanyi itu manusiawi. Bahkan di diskotik itu manusiawi.
Itu semua manusiawi, nyanyi di karaoke manusiawi, nyanyi di diskotik manusiawi. Tapi apakah Tuhan ini menuntut dengan cara penyembahan seperti itu? Apakah Tuhan kalian meminta cara penyembahan seperti itu? Begitu ya. Bahkan Yesus tidak kenal dengan namanya gitar, dengan drum, dengan piano, dengan kecerekan, dengan sound horeg, nggak kenal. Tapi kenapa kok bisa cara penyembahan kalian terhadap Tuhan itu dengan organ tunggal? Sembahlah bentuk ketaatan seperti kita hamba. Bentuk kehambaan kita kepada Tuhan itu ya merendahkan tubuh kita, merendahkan kita sebagai manusia, menunjuk ketaatan kita kepada Tuhan. Contoh penghambaan diri itu bersujud, itu penghambaan diri. Sholat itu ruku, penghambaan diri. Seperti ketika orang Jepang memberi hormat dia kepada orang lain, dia ruku, membungkukkan badannya. Nah, kita sebagai manusia biasa memberikan penghambaan diri kita kepada Tuhan, menyamakan kaki kita dengan kepala, menganggap kita ini serendah-rendahnya, bukan siapa-siapa. Nah, kalau kalian enggak, dengan bernyanyi, berjoget-joget, jingkrak-jingkrak sampai kesurupan. Siapa yang mengajarkan itu? Di mana? Apakah Yesus pernah mengatakan seperti itu? Enggak ada. Kalau sempat nggak ada alat musik, pakai apa kalian nyanyi? Tepuk tangan. Tepuk pramuka nyanyi. Nah itu ya, bentuk penghambaan kami terhadap Tuhan sama dengan bentuk penghambaan nabi-nabi terdahulu. Yesus, Abraham, ya, nabi-nabi Yesaya. Bentuk penghambaan kami itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Cara penyembahannya sama, nggak ada perbedaan. Yesus bersujud menunjukkan dirinya hamba. Tidak ada nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan penghambaan diri itu jingkrak-jingkrak. Nggak ada. Kayak cacing pita nggak ada. Nggak ada nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan penyembahan kepada Tuhan itu kayak ulat cabe, nggak ada. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan penghambaan itu rutin tiap hari, hampir tiap hari penghambaannya. Nah kalian udah 1 kali seminggu, cuma 1,5 jam, lebih panjang durasi film India daripada ibadah kalian. Film India nyampe 8 jam, 5 jam. Kalian cuma 1,5 jam. Itu pun dikumpulkan selama sebulan cuma 1,5 jam, 1,5 jam, 3 jam. Jadi kalau 1 bulan cuma 6 jam. 6 jam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Sementara apa yang diberikan Tuhan kepada kalian? Nafas kalian 24 jam, rezeki mengalir terus. Kalian cukup dengan menyanyikan dia, menyukuri kematian dia. Bukan begitu caranya menyembah kepada Tuhan. Masa kalian menunjukkan penyembahan kepada Tuhan dengan menyukuri kematian dia? Coba besok ya, di kampung kalian misalnya, dia tahu saudara, ada nenek kalian meninggal, ada tetangga kalian meninggal, ambil organ tunggal, terus nyanyikan depan dia. Ngamuk gak dia? Kau orang mati, kau bikin musik joget-joget kau di sini. Apa gak ngamuk orang, apalagi Tuhan? Udah kayak gitu pengorbanan Tuhan kepada kalian, sampai menghilangkan nyawanya sendiri, datang ke bumi. Kalian syukuri dengan joget-joget. Harusnya kalian tuh meratapi, menangis. Tuhan, kenapa kau? Bukannya nyanyi. Ya, kau nggak nanti nyanyi juga Tuhan kalian di atas sana. Kau menari-nari
di atas lukaku ini. Nah, itu nanti bentuk penghambaan seorang makhluk kepada Sang Pencipta dengan menunjukkan dia hamba. Bagaimana cara manusia menunjukkan dia hamba? Tidak ada lagi merendahkan kepala dengan kaki, menyamakan kepala dengan kaki, sujud sesujud-sujudnya, tunduk setunduk-tunduknya. Ya. Manusia, sedangkan kita terhadap raja menunjukkan kita ini rakyat jelata, jalan arus nunduk, jalan arus lutut di bawah. Ini menunjukkan kita berbeda dengan raja. Apalagi yang menciptakan kita. Bagaimana cara penghambaan kita? Ya sujud. Apalagi kalau bisa lebih rendah daripada itu, mungkin kami lakukan. Nah, kalian gimana? Kalian menunjukkan kalian itu hamba. Yesus mengaku hamba, Yesus bersujud, Yesus sujud ke tanah. Kalian meninggikan diri kalian daripada Yesus. Tidak ada menghargai sedikit pun apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kamilah umat Islam, pengikut Yesus sejati. Kami mengikuti tata cara ibadah Yesus. Kami berdoa mengangkat tangan ke atas. Kami bersujud, kami bersunat, kami tidak makan B2. Kami mengikuti perkataan-perkataan Yesus bahwa Tuhan itu satu. Kami tidak menyembah kepada Yesus sesuai Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Bahkan para malaikat pun di Wahyu 22 nomor 9 menyuruh menyembah Allah, bukan menyuruh menyembah kepada Yesus. Kamilah pengikut Bible kalian, ya. Begitu. Uni. Nih. Uni. Ayo, mau naik, silakan naik. Oh iya ya. Kami pun, bentar ya teman-teman ya. Bentar. Aku ambil korek. Ketahuan apa? Takut Ya lari ketahuan dari, apa? dari debat itu. Iya, takut ketahuan apa? Lari dari kalau debat itu, lari. Kan? Kenapa gagap kalau bicara gitu loh? Kalau kau memang betul, maka Tidak. kamu nggak gagap. Nah, takut dari apa? Lari dari apa? Lari dari debat ya. Kalau debat lari terus Saya alasannya ini kena pendebat yang bene. membuka Komal sendiri, ya itu memang alasan. Memang kena banned terus. Jadi gini Berdusta bro, lagi. kau mengatakan aku berdusta tuh nggak masalah, karena dikatai pendusta sama orang pendusta itu bukan masalah. Dikatakan jelek sama orang jelek itu bukan hinaan. Dikatakan Ya penipu sama terima tukang aja tipu kalau itu nggak kalau masalah. kalah debat ya Loh, terima aja. kok kau paksa gini? Jadi mereka ini, oke, dulu di abad ke-9 teman-teman, mereka ini sekumpulan Jangan orang yang puter-puter memaksakan dulu. orang lain. Kayak Diam dulu, saya lagi abad-abad. ngomong. Ini kelakuan anak-anak Tuhan. Mereka memaksakan kita untuk menerima tuduhan mereka kepada kita. Makanya nanti kalian umat Islam, kalau mereka mayoritas, ketika kalian dituduh sebagai koruptor, dituduh sebagai orang jahat, kalian harus menerima itu, tuduhan mereka kalian harus terima. Ini kelakuan kayak gini nih. Kenapa? Dia nuduh kita, dia tidak bawa bukti, tapi dia paksa kita untuk mengiyakan tuduhannya. Ini kelakuan mereka anak-anak Tuhan. Kenapa seperti itu? Secara teologis, mereka mengklaim dirinya anak Tuhan. Mereka mengklaim dalam dirinya itu ada Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka ucapkan mereka anggap benar. Ini ciri-ciri mereka semua rata-rata. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mengatakan tidak, tapi dia katakan iya, dia paksa. Kita minta bukti, dia nggak bisa tunjukkan. Inilah dulu inkuisisi itu terjadi 500 tahun. Kenapa? Karena ketika dituduh seseorang itu salah dan bidat, maka dia dibakar hidup-hidup tanpa dipertanyakan lagi alasannya. Ini nih nenek moyangnya orang ini nih. Ini kelakuan mereka. Nah, cara-cara seperti inilah yang akan merusak peradaban. Makanya kita perlu badan hukum.
Badan hukum itu seperti apa? Legalitas dalam berapologet itu penting. Makanya Mesia.org itu salah satu yang akan saya usung ke pihak tinggi MUI, Muhammadiyah, NU untuk mengatakan bahwa Mesia ini adalah program memanage para apologet, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan apologet berarti yang perlu bertanggung jawab adalah Mesia. Begitu. Nah, orang ini bicara sendiri mengatakan saya lari dari RK. Gini bro, seandainya kamu bisa membuktikan saya lari dari RK, alasan saya lari apa? Sementara pada waktu itu si RK tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan dalilnya Yesus itu ke Firdaus di waktu dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Saya lagi nunggu itu. Saya lagi dapat poin bahwa Joseph mengatakan kalian adalah anjing. Kenapa saya kabur? Harusnya itu adalah kemenangan bagi saya. Jadi tidak ada alasan saya kabur dari kawan-kawanmu yang Katolik itu. Nah, tapi kalau kau pengen kali diakui si RK hebat, ya kau puji-puji aja lah dia. Kenapa kami yang harus memuji kawan-kawan kau, Dek? Inilah teman-teman yang dimaksud dengan logical fallacy, teman-teman. Menyerang argumen itu tuh hal yang biasa, tapi menyerang pribadi dengan tuduhan yang tak terbukti, kau kabur. Ini kebiasaan mereka. Karena sebenarnya secara psikologis memang mereka ini tak mampu lagi menyerang argumentasi agama. Maka mereka berusaha menyerang pribadi kita, pribadi Nabi Muhammad, pribadi kita. Hanya itu yang mereka mampu. Karena memang secara sistematik dan akademik tidak ada satupun karya ilmiah yang mampu membuktikan bahwa Islam ini agama yang melanggar moralitas seperti agama mereka. Yang saya sudah buktikan agama mereka melegalkan bahkan mempromotori perbudakan dan bahkan menjual anak-anak. Itu datanya ada. Secara tekstual Bible, secara fakta historis itu terjadi. Seperti yang saya katakan, gereja Anglikan itu menjual orang. Bahkan petinggi-petinggi gereja mereka itu punya aset, di mana salah satu aset hartanya adalah budak. Itu fakta. Itu bisa kita buka. Nah, di sini kita membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya itu minim literasi, terguncang secara keimanan. Kenapa mereka naik ke atas? Mereka tuh bukan ingin tahu tentang agama, karena mereka tidak peduli dengan ilmu tentang agama. Yang mereka pedulikan itu cuma satu, pengakuan bahwa RK hebat. Itu loh. Mereka tuh pengen kita itu mengakui RK hebat. Jadi bukan ilmu yang mereka butuhkan, tapi pengakuan pribadi. Itu kenapa saya katakan mereka rata-rata NPD. NPD itu artinya Narcissistic Personality Disorder. Salah satu penyakit gangguan mental atau gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Orang-orang itu ingin dianggap hebat. Mereka pengen dianggap hebat, bukan hebat beneran tapi dianggap hebat. Makanya dia paksa saya mengakui bahwa saya kalah sama RK. Supaya apa? Emang supaya hebat, agamanya Pak. dibenarkan gitu. Emang kau lari? Dikatakan hebat sama orang bodoh itu bukan pujian. Tidak ada di Ya, fakultas kau lari atau di kampus. karena kau bodoh. Karena kau Iya, iya, nggak tidak apa-apa. tahu. Dikatakan bodoh sama orang bodoh. Oke, kita uji yuk. Kita uji kepintaran kita berdua tentang agama ya. Oke. Saya tanya sama kamu, siapa pertama sekali orang yang menggagas tentang Tritunggal dan apa definisi Tritunggal dalam kaidah bahasa Latin? Silakan. Wah, ini teman-teman, makanya aku bilang dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan pintar sama orang bodoh juga bukan pujian. Karena dikatakan Lawan pintar kamu sama kan orang bodoh itu makanya saya bilang yang memberi penilaian saya adalah orang yang nggak ngerti apa-apa tentang agamanya. Jadi nggak apa-apa saya dikatakan bodoh sama orang bodoh, ya, gitu. Tapi kalau saya dikatakan Terus bodoh cepat sama alim lari. ulama saya, baru saya harus Lari, Pak. ketar-ketir. Apa? Apa Terus kamu coba? lari. Kenapa kamu lari? Siapa yang mengajarkan pertama kali ajaran Trinitas dan apa definisi Trinitas dalam bahasa Jangan Latin? putar-putar dulu. Kita bahas yang realita dulu. Itu bukan berputar. Karena Kita kalian kan sedang membuktikan di kalian kan antara kita berdua hanya yang bodoh bahas-bahas siapa. kisah dongeng. Oh, berarti Tertullianus itu dongeng. Maksudnya kalian bahas Saya itu. lagi bertanya, kan kamu bilang begini, kamu bilang saya bodoh, kamu pintar berarti. Maka saya tanya, siapa orang Lawan yang kamu pertama sekali menggagas sama Bang Trinitas? Oh, berarti kamu akui kamu lebih bodoh daripada saya dan RK.
kamu lebih bodoh karena kamu lari. Ya udah, kalau saya lebih bodoh berarti kamu lebih pintar dari saya gitu. Bang RK sedang live masuk Ya udah, dunia. kalau memang RK pintar, coba kamu minta atau bertanya kepada RK apa yang dimaksud dengan diurapi. Bisa? Nanti katakan ke saya ya, apa maksud diurapi? Tanya sama RK ya. Dia sudah tahu. Waduh. Ya udah, kamu tanya sama RK nanti ya. Tolong definisikan diurapi artinya apa? Secara teologis ya. Oke. Oke. Nah, tapi kamu akui kalau kamu bodoh. Kamu. Oke, saya lebih bodoh daripada kamu. Ya. Iya, saya lebih bodoh daripada kamu. Coba kamu tanya sama RK, apa definisi diurapi dalam makna teologis di Katolik? Dan saya minta data-datanya. Bas. Enggak, gini loh. Akhir-akhirnya lari. Enggak, saya Nanti tanya sekali lagi. alasannya PKR Yang bodoh di antara kita berdua. jaringannya tidak bagus. Iya, Kalian kamu tuh ngomong gitu nggak ada gunanya. Raja dusta ya. Kita straight to the point. Itu aja Saya tanya sekali realitanya lagi. kok. Nanti Di antara kamu orang dan Jadi gitu teman-teman ya. Rata-rata anak-anak teos ini kalau bicara itu tidak menggunakan akal. Jadi ketika dia mengatakan saya lebih bodoh daripada dia, kita membuktikan hal yang dasar saja dalam keyakinannya dia nggak tahu. Kalau saya jangankan dalam keyakinan agama saya, agamanya aja saya tahu. Nah, makanya saya bilang, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan pinter sama orang bodoh itu bukan pujian. Di dunia akademisi, kalian divalidasi kecerdasan dan kepintarannya oleh orang yang lebih cerdas daripada kalian. Makanya kalau puji, tahu nggak? Lucunya aku ya, Sarmiento itu dia Protestan loh, RK itu Katolik. Padahal mereka saling bermusuhan loh. Nggak, padahal Katolik itu membidatkan Protestan dan Protestan Iya, membidatkan membidatkan. Katolik. Tapi mereka mendukung orang yang membidatkan mereka gitu loh. Karena yang dipedulikan dia bukan ilmu. Oke lah, aku mau sholat duhur dulu ya. Aku mute, akunnya aku mute. Lanjut dulu. Nih Nathan Nandar, ini nggak monitor nggak? Biar Tante RK yang Tante RK pula. Biar si Mika urus aja orang-orang ini ya. Aku mau sholat duhur dulu. Ya. Raja. Kenapa? Mau nambah lagi? Ya gimana? Aku heran nengok kalian, weh. Dijawab Kenapa? orang Kristen, kalian nggak percaya. Apa? Heran Siapa nengok yang- kalian. Siapa yang nggak percaya? Di mana kami yang nggak percayanya? Hah? Bertanya, Tunjuk. kalian dijawab baik-baik, nggak percaya. Oke. Di mana aku tidak percayanya? Coba tunjukkan. Yang tadi Di mana aku itu, tidak percaya? itu si Apa? Rifa ditanya. Abang itu tadi udah dijawab, masih dikarang-karang lagi. Apa yang dikarang? Ya apa yang dikarang? Dibilanglah kalian paksa. Dia pun memaksanya, nggak percaya dia. Apa yang dipaksa? Apa yang dipaksa? Hah? Dipaksa dia nggak betul kata Kristen itu. Emang lu panggil Apa yang Uni Rifa bilang tadi? Kau ngomong apa sih, Raja? Itu si Rifa, aku dengar-dengar kalau ngomong sama orang Kristen. Ya apa? Buktikan. Sosok dialah yang paling tahu segalanya agama. itu Yesus siapa Yesus? Kau tahu? Siapa Yesus? Kau tahu? Makanya cocok dia beragama kayak gitu. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak tentang agamamu? Yesus bukan Tuhan ya. Berarti Yesus Ya tahu lah. Tapi kalau Oke. dari Tuhan nanti Oke. kayak Yesus Tuhan bukan. nggak percaya kalian. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan bukan. Ya Tuhan lah. Yesus Tuhan. Kenapa dia takut jumpa sama malaikat? Woi. Yang bilang takut kan kau. Siapa? Ayat Bibelmu. Woi. Kalau ada nanti gimana? Kutunjukkan. Sekarang itu pun udah nista itu. Kalau kutunjukkan nanti gimana? Tunjukkanlah Yesus Tuhan bukan. di mana kata Tuhan Yesus takut sama Markus 22 Kok marah? 22. 4849. Kalian pun baca Alkitab terbaliknya. Ntar Bukan aku bukain minta- ini Kenapa? aku bukain, kau baca aja. Berarti Yesus Tuhan bukan?
Bentar, aku Tuh, bukain. itu Tuhan Yesus harus sejalan itu Tuhan. Tahu kau arti Tuhan itu? Nih, kau buka, kau baca ini, kau baca. Di Lukas 22, 43, 44. Tuhan, siapapun Kau baca. bisa. Cek sebelah. Kau baca Lukas 22, 43, 44. Ini belum jadi. Muka Nggak butuh itu, ku baca pun nanti. Nggak ngerti kalian. Ya coba baca. Lukas 22, 43, 44. Iya. Capek aku Baca. kalian, Bang. Muka kayak gini. Apa artinya aku baca-baca? Capek aku baca-baca ini itu. Nah kan mulai. Aduh, flu. Cuy. Kau aja nggak tahu. Emang umat anjing. Gaya kau sok tahu. Error. Iya, muka berantakan kayak gitu juga. Error 8633. Error 8633. Ya ini. Oke, kita cari yang lain ya teman-teman ya. Vicky. Ya, ini sister. Sister. Selamat siang, ini sister. Dibuka mute-nya, Bang. Kak Miati. Bang, dibuka mute-nya, Bang. Sister. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam nggak? Islam salah pencet, Ustadz. Oh, salah pencet nggak apa-apa. Asal jangan salah Tuhan ya kak ya. Oke. Oke, tetap istiqomah. Kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat Naikkan teman-teman aku konten yang mau sampai. diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi ya. Ayo. Sister, dibuka mute-nya. Ya, iya, saya. Kenapa, Bang? Assalamualaikum tante. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Ini tante, Batak Kristen ini kayaknya paling barbar penghujat Islam ya tante ya. Di mana-mana pasti Batak Kristen. Ya, memang mereka memang seperti itu ya. Memang karena memang nggak tahu lah merek itu entah gimana. Mumpung belum ada Iya tante, saya perhatikan tuh Ya, pasti tapi- Batak Kristen itu paling barbar itu menghujat Islam. konten. Ya, memang mereka tidak menerima yang namanya apa? Kebenaran itu sulit bagi mereka. Iya. Ada lagi mau disampaikan Bang Yusuf biar kita naikkan yang lain. Ya, doktrin mereka kayaknya sudah darah daging, doktrin mental penjajahnya itu. Doktrin anak-anak teosnya Oke. itu udah mendarah daging. Oke ya. Jadi kalau bisa jangan bawa suku ya atau apa yang Bang Yusuf ya, karena memang saudara kita banyak juga yang Batak yang Islam. Karena sekarang lebih Batak banyak Kristen maksudnya. sekarang lebih banyak yang Batak itu Islam. Ya Bang ya. Ya tahu. Kalau oke. Izin tak turun ya Bang ya. Siap. Ya, Assalamualaikum tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snow family. Snow family. Snow family. Ya, siap. Ya, buat teman-teman yang mau ikut umroh bareng Bang Juma, Tante promosiin YouTube aku. silakan di DM langsung ke YouTube aku. silakan. Apa nama YouTube tahu ini? Aku ini siapa? Dia sering nge-live, Silakan langsung di ngerekam live-nya Rudy Yohanes, ngerekam live-nya Mikana yang berjam-jam. Jadi kalau kita dapat informasi ini dari akun apa kamu tahu aku ini siapa? Nah, silakan Bang, sebutkan apa nama YouTube-nya. Sebutkan apa nama YouTube-nya.